Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan hadis Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai di hadis yang ketiga dalam pembahasan sabar. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, rawahu Muslim. Jadi pada hadis ini kita mendapatkan pelajaran akan kedudukan seorang mukmin yang sempurna, di mana di antara ciri dari seorang mukmin yang sempurna adalah kesabaran yang dia miliki. Ketika dia tertimpa musibah atau hal-hal yang tidak ia sukai, maka dia tetap teguh dan sabar menghadapi semua itu. Maka itulah di antara ciri-ciri dari orang mukmin yang sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Yahya, dan diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan. Abu Yahya adalah namanya Suhaib ibn Sinan. Wan Abi Yahya ban iceritaki dari Abu Yahya Suhaib, nyatana Suhaib putra lakian Sinan ibnu Sinan. Jadi kunyahnya adalah Abu Yahya, salah satu sahabat Nabi yang oleh Nabi SAW dijuluki Abu Yahya, dikasih kunyah Abu Yahya. Nama aslinya adalah Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu. Semoga beliau diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyamu keridhaan Allah sallallahu anhu dari ya Suhaib ibn Sinan. Berkata, qala adabu pasara Suhaib ibn Sinan. Jadi Suhaib ibn Sinan berkata, menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bunyi hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala adabu Rasulullah pasara Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban, saya merasa kagum, heran, li amril mu'min, akan keadaan seorang mukmin. Ajaban, kalaban heran. Ajaban kalaban heran, li amril mu'min, eka andi parkarana orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Inna amrahu saungkuna panapa perkara na mukmin, kullahu sakapin ya amr, lahu ikan dia mukmin khairun panika lebih bagus. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Wa laysa bantada dzalika ponapa ka di saya khair li ahadin panika kan di orang lain, illa lil mu'min, kecuali untuk orang mukmin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Suhaib ibn Sinan, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya merasa kagum terhadap perkara dari seorang mukmin, di mana semua perkara seorang mukmin itu baik baginya. Jadi semua perkara seorang mukmin menjadi kebaikan pada dia.
dan kebaikan itu tidak diberikan pada orang lain kecuali pada orang mukmin yang sempurna. Jadi hadis ini memberikan kita pengetahuan akan kedudukan seorang mukmin yang sempurna. Siapa orang mukmin yang sempurna? Orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang tahu makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, rela akan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin yang sempurna. Orang yang mengetahui Allah, makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, rela dan ridho akan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin yang sempurna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya merasa kagum akan perkara seorang mukmin. Kenapa kok bisa menjadi kagum? Sungguhnya perkara seorang mukmin, keadaan seorang mukmin, semuanya akan menjadi kebaikan bagi dia. Dan kebaikan itu yang diberikan pada orang mukmin yang sempurna itu tidak diberikan pada orang lain, melainkan hanya diberikan pada orang mukmin yang sempurna. Kemudian apa sebab itu semua kebaikan itu bisa diperoleh oleh seorang mukmin yang sempurna? Apa sebab dari itu semua? Di antara sebabnya adalah in asabathu sarra'u syakarah. In asabathu sarra, apabila seorang mukmin memperoleh kebahagiaan, maka dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka bentuk syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi lebih baik padanya daripada kenikmatan yang Allah berikan padanya. Jadi ada seorang mukmin di mana oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia diberikan kenikmatan yang luar biasa. Berarti dia sudah mempunyai kebahagiaan dalam kenikmatan tersebut. Ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padanya. Maka rasa syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala itu di sisi Allah lebih baik daripada kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan dua kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat syukur, di mana syukur tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka dia seakan-akan mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. In asabathu sarra, in asabathu nalaikana ngaulle hudak kaya orang mukmin sarra panapa sema bunga, sarra upanapa sema bunga syakarah, maka asyukur, mengetahui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka rasa syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, sebaliknya seorang mukmin yang sempurna sifatnya seperti apa? Wa in asabathu dharra sabar. Di antara sifat seorang mukmin yang sempurna, apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, maka dia akan sabar.
ketika dia tertimpa musibah, entah itu pada dirinya sendiri, keluarga, anak ataupun harta dia, ketika ada sesuatu yang tidak ia sukai dari hal-hal tersebut, entah sesuatu itu terjadi pada dirinya, keluarga, anak ataupun hartanya, maka dia akan sabar menjalani hal tersebut, maka itulah akan menjadi lebih baik baginya. Fakana khairan lah, maka seakan-akan kesabaran dia akan sesuatu yang tidak ia sukai akan menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di mana dia sabar akan hal itu, di mana akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka seorang mukmin yang sempurna itulah sifatnya, di mana dia mendapatkan hal yang tidak ia sukai, dia sabar. Dia sabar menjalani semua itu semua, karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, ban lamun anibai udah kaya orang dharra upanapa se membahaya, kesulitan, sabar maka sabar. Sabar maka sabar. Fakana maka badah panapa sabar orang ini khairan panika lebih bagus lah kan dia orang. Kalau orang mukmin yang tidak sempurna bagaimana sifatnya? Kalau mendapatkan hal yang membahagiakan, maka dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala, lupa pada yang memberi, sehingga dia tidak rajin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau orang mukmin yang tidak sempurna, kalau mendapatkan kesulitan, hal yang tidak ia sukai ketika menimpanya, maka dia akan menggerutu pada Allah Subhanahu wa taala. Akan menggerutu akan hal itu karena dia tidak suka itu terjadi. Itulah orang mukmin yang tidak sempurna, seperti itu sifatnya. Selalu menggerutu akan hal yang tidak ia sukai karena tidak cocok dengan dirinya, dan dia tidak qanaah, tidak menerima, tidak mengakui bahwa semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melalui hal tersebut dengan bentuk sabar, tidak membuka hatinya. Itulah orang mukmin yang tidak sempurna. Maka dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat pada seorang mukmin yang sempurna. Sifat yang pertama adalah apabila orang tersebut mendapatkan hal yang membahagiakan, hal yang ia sukai, maka akan bersyukur. Kemudian apabila dia mendapati dari Allah Subhanahu wa taala hal yang tidak ia sukai, kesulitan dan kesempitan yang lain, entah itu pada harta, kekayaan ataupun pada keluarga, maka dia sering menggerutu dan tidak sabar menjalani itu semua. Itulah tanda dari orang mukmin yang tidak sukses dan tidak sempurna. Orang mukmin yang sempurna ketika tertimpa musibah, bencana dan semacamnya yang tidak ia sukai, maka dia akan jalani dengan penuh kesabaran. Itulah orang mukmin yang sempurna. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada takdir yang tidak kita sukai, dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur, berterima kasih akan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua.
Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang mukmin yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim